Salam kasih damai Kristus menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Sebastianus, seorang martir. Martir abad ketiga ini konon dibesarkan di Milano, Italia. Tempat dan tanggal kelahirannya yang pasti tidak diketahui. Menurut kisah legenda, Sebastianus pergi ke Roma pada tahun 283. Di sana ia memberanikan diri masuk dalam jajaran angkatan bersenjata Romawi. Ia berhasil menjadi seorang perwira Romawi, dan tujuan utamanya ialah bisa lebih dekat dengan orang-orang Kristen yang dianiaya, menghibur dan meneguhkan mereka. Karena kagum akan keberanian dan kecekatan Sebastianus dalam bermain pedang, Kaisar Diocletianus mengangkat dia menjadi pengawal istana kekaisaran. Ketika pada tahun 288, Kaisar mengetahui bahwa Sebastianus pengawal istananya adalah penganut agama Kristen dan seorang penentang aksi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, ia menyuruh menangkap Sebastianus dan memaksa dia menyangkali imannya. Namun dengan tegas Sebastianus menolak perintah Kaisar, sekalipun ia diancam hukuman mati. Kaisar mengambil keputusan pintas, memerintahkan regu pemanah menghabisi nyawanya. Seusai penganiayaan itu, para pemanah meninggalkan Sebastianus karena yakin bahwa ia sudah mati. Namun ternyata ia masih hidup, karena seorang wanita Kristen bernama Irene menemukan dia masih hidup dan membawanya ke rumah untuk dirawat. Konon setelah sembuh, Sebastianus pergi ke istana untuk menghadap Kaisar Diocletianus. Ia memperingatkan Kaisar agar menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang tidak bersalah. Amarah Kaisar memuncak sehingga ia langsung memerintahkan tentaranya menganiaya Sebastianus sampai mati. Maka Sebastianus mati setelah aksi pembunuhan yang kedua. Jenazahnya dibuang ke dalam selokan air. Sebastianus adalah salah seorang martir yang sejak zaman Kristen awal sangat terkenal. Jenazahnya dikuburkan di Jalan Apipia, kemungkinan di dalam katakombe yang terletak dekat Basilika Santo Sebastianus, Roma. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Sebastianus. Semoga Tuhan memberkati. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah Raja Kebenaran, atau juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan seorang imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya, menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja.
Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang budak peraturan. Dalam kitab Markus 3 ayat 4a dikatakan, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Umumnya, kita mematuhi aturan yang berlaku bukan karena mengacu pada arti sebenarnya dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Biasanya kita hanya berfokus pada bagian luarnya saja. Dan bagi kita yang penting menaati peraturan agar tidak terkena sanksi atau hukuman. Jadi bisa dikatakan kita mematuhi peraturan bukan karena kesadaran diri. Nah, ketika kita menaati peraturan hanya karena kita mau dilihat baik, maka apa yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya. Namun kebiasaan itu ternyata sudah ada sejak zaman Yesus. Hal itu terlihat dari perbuatan orang-orang Farisi seperti dalam bacaan hari ini. Mereka tidak mengizinkan berbuat baik pada hari Sabat karena hal itu tertera dalam peraturan. Tentu saja Yesus memperbaiki persepsi yang salah tentang menaati peraturan dengan mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, perkataan Yesus mengingatkan saya kembali untuk tidak melulu berfokus pada peraturan, tetapi pada kebaikan. Kita menaati peraturan bukan untuk menghindar dari konsekuensi, tetapi kita melakukannya atas kesadaran diri dan menyadari tujuan serta kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, apa dasar sikap saya dalam menaati peraturan yang berlaku? Semoga Tuhan memberkati. Amin.